Saudara, di tengah isu kerenggangan hubungan Presiden Joko Widodo dan Nasdem, Kamis kemarin Jokowi bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta. Nasdem menyebut pertemuan Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Kamis sore di Istana. Pertemuan berlangsung tertutup dan empat mata antara Jokowi dan Surya Paloh. Nasdem menyambut pertemuan ini sebagai sinyal baik menuju 2024. Ya, jadi kemarin hari Kamis sore memang ada pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh di Istana. Tetapi apa persis yang dibicarakan saya belum tanya kepada Bapak. Namun kita berkeyakinan setiap pertemuan para tokoh bangsa sekaliber Presiden sekelas Pak Surya Paloh pasti membawa implikasi yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesempatan itu Pak Surya Paloh datang sendiri, tidak ditemani oleh siapa-siapa. Semoga kehidupan perpolitikan kita semakin membaik menuju pemilihan umum 2024. Kepada Kompas TV, Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan pertemuan itu. Juga menjelaskan lebih lanjut, Pak Surya Paloh sudah lama ataupun sudah beberapa bulan ini meminta waktu untuk menghadap ke Presiden Joko Widodo. Sementara itu, sebulan sebelumnya Surya Paloh bertemu Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris pada tanggal 13 Desember lalu. Ini adalah foto yang diambil dari Instagram @petergonta yang menyebut keduanya tulus ingin stabilitas terjaga meski punya jagoan berbeda. Isu panas dingin hubungan Joko Widodo dan Partai Nasdem mengemuka sejak akhir tahun lalu, terutama pasca Nasdem deklarasi Anies sebagai bakal calon presiden dan semakin lekat dengan partai di lingkaran oposisi. Isu kerenggangan Presiden Joko Widodo dan Nasdem mengemuka sejak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh resmi deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 awal Oktober lalu. Berturut-turut sejak itu, dalam HUT ke-58 Golkar 21 Oktober lalu misalnya, tertangkap kamera, gestur Jokowi tak membalas pelukan Paloh. Berlanjut, Jokowi tak hadiri hari jadi Nasdem di tengah agenda kerjanya ke luar negeri, namun tak pula menitipkan video ucapan. Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Ya. Nasdem pun makin lekat dengan partai-partai di lingkaran oposisi dan menjajaki koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat. Sejumlah politisi dari PDI Perjuangan sebagai pengusung Jokowi pun bereaksi dan meminta para menteri Nasdem mundur. Di tengah panasnya isu keretakan hubungan dan reshuffle, Surya Paloh bertemu Luhut Panjaitan di London, Inggris Desember lalu. Disambung, Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh di Istana Kepresidenan Kamis 26 Januari kemarin. Istana membenarkan pertemuan itu. Betul ada pertemuan tersebut kemarin sore, ujar Bey Mahmudin, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Kini bola berada di tangan Presiden Jokowi, tetap jadi sahabat dalam lingkaran pemerintah atau berpisah dengan parpol koalisinya itu. Tim Liputan, Kompas TV. Soal pertemuan Jokowi dan Surya Paloh serta apa maknanya di tengah isu renggangnya Nasdem dan di koalisi, kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore. Salam sehat, Mas Toto. Mas Toto, Salam sehat, ya. Di tengah isu kerenggangan antara Presiden Jokowi dan Nasdem, apa sebenarnya makna pertemuan ini? Ya, pertama secara simbolik, saya pikir terlepas apapun isi pertemuannya ya, yang belum pernah
sampai detik ini kan diungkapkan oleh Bang Surya Paloh sendiri yang tahu ceritanya atau Pak Jokowi sendiri. Tapi secara simbolik menurut saya ini hal yang sangat positif. Minimal kemudian ini menetralisir isu-isu atau tafsir-tafsir liar terkait dengan keretakan koalisi, hubungan pribadi antara Surya Paloh dengan Jokowi, kemungkinan adanya reshuffle karena alasan politik, bahwa kemudian Nasdem akan tetap ada di barisan koalisi atau akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tidak tahu. Tapi minimal dengan pertemuan ini orang tidak melihatnya dari perspektif politik secara emosional atau politik dalam konteks permusuhan. Sehingga ketika kemudian kita melihat momen-momen ke depan, kita tidak melihat bingkai ini lagi dalam bingkai permusuhan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang menarik ketika kita lihat pada hari yang bersamaan juga ada peristiwa politik yang terjadi juga terkait dengan Nasdem ya, terutama pagi ketika kita lihat siang sore ada pertemuan antara Ahmad Ali Wakil Ketua Umum Nasdem yang berkunjung ke sekber dari Gerindra dengan PKB. Di saat yang bersamaan juga muncul statement dari Demokrat yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dalam isu mengenai keretakan hubungan koalisi perubahan gitu kan. Sehingga kemudian di situ memang bisa muncul spekulasi macam-macam juga. Ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini adalah langkah awal dari Nasdem keluar dari barisan koalisi. Ada juga yang mengatakan ini upaya untuk melakukan bargaining politik, baik itu dilakukan oleh Nasdem ataupun dilakukan oleh Jokowi misalnya. Kita tidak tahu apakah betul terkait dengan itu, tapi minimal sekarang kita sudah melihat awal dari situasi yang tensinya sudah menurun. Tinggal kita lihat ke depan apakah kemudian betul terjadi reshuffle ataukah Nasdem kemudian mulai lebih memantapkan posisinya sebagai barisan koalisi dalam melihat beberapa kebijakan pemerintah. Itu yang menurut saya akan menarik kita lihat ke depan. Mas Toto, setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Surya Paloh memanggil menterinya yang ada di kabinet. Apakah ini bisa dilihat ada hubungannya dengan bargaining politik yang tadi Anda katakan? Saya sih lebih melihat pertama kalau langsung dikaitkan dengan reshuffle ini terlalu jauh ya. Karena kalaupun terjadi reshuffle atau ada dalam waktu dekat terjadi reshuffle, biasanya panggilan-panggilan kepada ketua umum atau misalnya menteri-menteri yang akan diganti itu terjadinya injury time. Tidak jauh-jauh hari seperti sekarang. Kalau katakanlah kita selalu menduga hari Rabu, itu kan kemarin hari Kamis ya menjelang hari Rabu itu masih lama lah ya. Saya tidak menduga ke sana. Tetapi bahwa kemudian Bang Surya Paloh merasa perlu menjelaskan hasil pertemuannya dengan Jokowi kepada pihak-pihak yang selama ini ada di bawahnya dan mungkin juga bertanya-tanya bagaimana posisi mereka, termasuk para menteri. Saya pikir itu yang lebih bisa kita spekulasikan kemarin ditujukan oleh Surya Paloh. Termasuk kan kalau saya dengar bukan hanya kepada menteri-menterinya, beberapa petinggi partai yang memang lingkaran dalamnya Bang Surya Paloh juga dipanggil ya, dan beliau sepertinya merasa perlu bercerita sehingga kemudian apa yang jadi komitmen dalam pertemuan itu bisa diturunkan juga oleh orang-orangnya di bawahnya, baik di kabinet ataupun di anggota legislatif. Meskipun reshuffle adalah hak penuh prerogatif presiden, tapi kalau melihat gejala-gejala ini, apakah kemungkinan menteri dari Nasdem ini terjadi perombakan, terkena perombakan, bagaimana menurut Anda? Iya, kalau dikaitkan dengan pertemuan kemarin, saya pikir pertemuan kemarin bukan ditujukan untuk reshuffle ya. Tadi saya sudah sebutkan, kalau kita membaca biasanya timeline pertemuan dengan menteri yang akan diganti atau ketua umum dari partai yang kadernya akan diganti sebagai menteri misalnya, itu biasanya terjadinya injury time sekali. Jadi saya tidak melihat ke arah sana. Andai kata pun Pak Jokowi memang berniat melakukan reshuffle, pastikan pertemuannya tidak hanya dilakukan dengan Surya Paloh, pasti dilakukan juga dengan pihak-pihak lain. Jadi saya lebih melihat kemarin lebih kepada upaya untuk keduanya, terutama dari Pak Jokowi untuk menunjukkan kepada publik bahwa perbedaan politik mungkin ada, perbedaan sikap mungkin ada, tapi permusuhan politik tidak ada, dan itu saya pikir bagus sebagai sebuah simbol politik. Mas Toto, setelah deklarasi Anies sebagai bakal capres, ada juga kedekatan Nasdem dengan partai oposisi. Apakah
pertemuan dengan Presiden Joko Widodo ini nantinya akan mengubah lagi peta politik para partai ini? Yang tahu deal dua orang ini ya, tapi memang yang menurut saya saya konsisten sebutkan adalah ganjalan utama dari hubungan antara Nasdem dengan presiden yang didukungnya pasca deklarasi Anies itu bukan tentang deklarasi Aniesnya sendiri, tetapi bagaimana konstruksi koalisi yang sepertinya akan dibangun bersama dua partai oposisi. Di situ Nasdem harus bisa membuktikan bahwa ketika komunikasi lebih intens dilakukan dengan dua partai oposisi, bagaimana kemudian mereka bisa memastikan di sisi lain mereka tetap bisa berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi, karena logikanya adalah pola pikir yang dimiliki oleh partai-partai oposisi ini kan berbeda dalam cara memimpin, mengenai visi dan program yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang menurut saya jadi ganjelan utama dari upaya Nasdem untuk mengatakan kita tetap loyal kepada Pak Jokowi. Dan kita coba lihat apakah dengan pertemuan Pak Jokowi kemarin, apakah akan ada sikap yang ditunjukkan berbeda, misalnya dari teman-teman Nasdem terhadap pemerintahan, apakah mereka kemudian semakin menunjukkan bahwa mereka memang tetap mendukung penuh semua program pemerintahan Jokowi. Itu yang menurut saya memang selama ini jadi batu ujian, dan kalau ingin tetap ada di pemerintahan Jokowi sampai 2024, itu juga yang menurut saya harus ditunjukkan oleh Nasdem dalam konsistensinya. Meskipun kalau kita membaca pernyataan dari Mensesnek Pratikno yang mengatakan Surya Paloh sudah ingin bertemu beberapa bulan yang lalu, namun baru kesampaian. Mungkinkah itu tanda kerenggangan yang begitu renggang antara Jokowi dan Surya Paloh? Iya, saya pikir kita naif dan aneh ya kalau mengatakan tidak ada apa-apa. Terlalu banyak simbol-simbol politik yang memang momen-momen politik yang menunjukkan ada kerenggangan, ada hal yang sepertinya menjadi gap ya, dibandingkan dulu kita tahu sangat dekat sekali secara personal antara Bang Surya dengan Pak Jokowi begitu. Dan saya sih merasa spekulasi saya ini bukan tentang Anies, tapi lebih disebabkan oleh bagaimana pilihan dari Nasdem untuk sepertinya akan berkoalisi dengan dua partai oposisi. Dan ya memang kita harus katakan kemarin sepertinya ada mispersepsi, ada miskomunikasi, dan apakah kemudian masalah ini selesai dengan hanya satu pertemuan? Saya yakin tidak. Di situ kan tetap akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan komunikasi yang intens dengan partai oposisi, lalu kemudian bagaimana sikap Nasdem di legislatif misalnya. Tapi minimal tadi secara simbolik ini hal yang positif yang meredam berbagai macam tafsir dan potensi perbedaan politik yang bisa terjadi sampai level bawah karena terlalu banyaknya rumor politik. Oke, terima kasih. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya sudah berbagi di Kompas Petang. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan Wali Kota